dipersembahkan oleh Ya pemirsa, tahun 2025 menjadi tahun istimewa bagi Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau ICDX, di mana tahun ini sejalan juga dengan pemberlakuan adanya dari Undang-Undang Penguatan dan juga Pengembangan dari Sektor Keuangan. ICDX pemirsa resmi di bawah 3 otoritas, yaitu dari Bapepti, kemudian OJK dan juga Bank Indonesia. Hal ini tentunya juga menjadi sebuah kado yang sangat istimewa di hari ulang tahun yang ke-16. Dan juga pemirsa, bagaimana sebetulnya dari ICDX ini bisa memaknai perayaan ulang tahunnya yang ke-16 tahun. Bersama dengan saya Adisa Fauzia, kita ulas lebih mendalam dalam 30 Minutes with ICDX Group. Ya, senang sekali pemirsa, kali ini saya berkesempatan ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan sosok penting di balik kiprah ICDX Group. Bapak-bapak sekalian, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami dalam program ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya kepada pemirsa. Tapi sepertinya siapa sih yang tidak hafal dengan dua sosok yang sangat penting ini, tokoh prominens dalam narasumber kami kali ini. Sudah ada Direktur Utama ICDX, Bapak Fajar Wibihiyadi. Kemudian juga sudah ada Direktur ICDX, Bapak Nur Salam. Apa kabarnya Bapak-bapak sekalian? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, senang sekali. Nah, seperti yang saya sampaikan pada pembuka ya, mungkin ini kita dapat memberikan gambaran terlebih dahulu untuk pemirsa di rumah begitu ya, seperti apa sih sebetulnya gambarannya, karena bertepatan juga dengan tanggal 23 Juni. 23 Juni 2025 ini genap 16 tahun dari ICDX Group. Betul begitu? Betul. Nah, mungkin sebagai gambaran untuk pemirsa seperti apa perjalanan 16 tahun. Karena kan 16 tahun bukan waktu yang singkat begitu ya. Pasti banyak transformasinya di sana. Mungkin boleh ke Pak Nur terlebih dahulu. Ya, baik. Ya, jadi kita saat ini ICDX sudah umur 16 tahun. Ini kalau saya ceritain 16 tahun bisa 2 hari 2 malam. Tapi mungkin akan saya lihat singkat-singkat ya. Jadi ICDX lahir di 2009 di 23 Juni 2009. Nah, kemudian memang cita-cita awalnya adalah untuk mendirikan ICDX adalah bagaimana kita suatu bursa ya, karena Indonesia kan kayak komoditi nih. Nah, kalau komoditinya bisa di bursa, kemudian bursa jadi harga rujukan, sangat luar biasa ini untuk membantu perekonomian nasional. Semua orang bisa melihat, oh harga misalkan harga CPO berapa ya, harga apa namanya cengkeh, harga lada misalkan. Nah, orang bisa melihat di bursanya kita. Nah, di awal bursa ICDX memang kita awali dengan kontrak emas waktu awalnya. Jadi waktu lahir kita memperdagangkan kontrak emas itu pada tahun 2009. Kemudian 2010 kita luncurkan kontrak CPO. Karena kita tahu kan CPO ini luar biasa Indonesia penghasilannya. Ya kan kita produsen nomor 1 mungkin di dunia. Nah, kita pengen jadinya adalah menjadi harga acuan dunia dari sisi CPO. Kemudian 2011 kita juga memperluas emas, kontrak emas. Jadi hari ini kita luncurkan beberapa varian ya. Varian kontraknya gitu, tapi tetap basicnya adalah emas. Dan juga waktu itu kita luncurkan juga olein. Olein itu sebenarnya minyak goreng. Minyak goreng curah ya. Minyak goreng dari kelapa sawit. Kemudian di 2012 itu kita mengawali ini transaksi untuk fisik timah. Ini luar biasa nih karena Indonesia juga eksportir nomor 1 timah. Jadi 2012 kita luncurkan timah pertama, yang artinya adalah bahwa setiap ekspor timah itu harus melalui bursa ICDX. Ya, sehingga nanti akan lebih rapi, datanya semua tercatat, volumenya berapa, harganya berapa, siapa yang ekspor, siapa yang impor, semuanya ada di bursa. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Di 2013 kita meluncurkan juga ini apa namanya CPO ya, kita ada pengembangan CPO, dan pada tahun 2013 itu pemerintah menggunakan harga dari ICDX untuk menjadi referensi biaya keluar CPO. Jadi waktu itu 60%. Jadi 100% itu terdiri dari 20% dari Rotterdam, 20% dari harga Malaysia, 60%-nya dari Indonesia. Pemerintah luar biasa. Jadi kita sudah dilibatkan dalam hal terkait dengan pungutan biaya ekspor pada waktu itu. Kemudian di 2016 itu kita meluncurkan kota apa namanya karet ya. Kita 3 tahun sidang karet internasional, kemudian kita luncurkan
tapi memang kurang menggembirakan ya, belum sesuai dengan yang kita harapkan kontrak karet. Tapi kita belum menyerah, kita hold dulu karetnya. Sehingga pada tahun 2018 kita luncurkan kontrak namanya GoFX, Good Oil Forex. Nah, ini luar biasa nih terobosan ACDX pada waktu tahun 2018. Apa artinya? Selama tahun-tahun sebelumnya, Forex itu selalu didagangannya lah OTC, di luar bursa. Nah, tapi kita buat gebrakan baru bahwa Forex ditransaksikan di dalam bursa. Dan hasilnya sampai sekarang luar biasa Pak Fajar ya. Grafiknya terus membaik, tingkat volumenya meningkat terus. Dan ini satu yang terobosan yang menurut saya luar biasa. Kenapa ini saya sebut terobosan luar biasa? Karena transaksi di dalam bursa itu akan lebih lebih rigid ya. Karena transaksinya itu transparan dan banyak lawan banyak. Artinya pembelinya banyak, penjualnya banyak gitu ya. Lawannya banyak lawan banyak. Tapi kalau transaksi OTC di dalam bursa itu satu lawan banyak bedanya. Jadi satu sebagai pedagang namanya yang jual beli, kemudian lawannya adalah para customer. Tapi kalau di bursa lawannya banyak lawan banyak, sehingga ini akan menjadi lebih transparan marketnya. Itu jadi momen krusial juga begitu ya Pak ya? Ya, dan hasilnya ternyata luar biasa. Kemudian di 2019 pengembangan masih dari GoFX kita lakukan, tetapi yang paling penting adalah di tahun 2021 itu ada emas digital. Emas digital. Ya, ini menarik nih. Jadi pemerintah membuat regulasi yang luar biasa menurut saya, di mana yang sebelumnya ketika ada pedagang emas digital, transaksinya adalah mereka dengan para nasabah dan kliennya gitu ya. Tetapi dengan aturannya emas digital, maka pedagang emas yang akan melakukan transaksi fisik melalui digital, emasnya harus disimpan dulu di bursa. Dalam hal ini ditaruh di lembaga clearing di pihak kami, gitu ya. Sehingga ini menjadi lebih aman. Ya kenapa ini saya bilang aman? Kalau dulu ada kan kasus arisan emas atau cicilan emas, kemudian pada ujungnya itu emasnya diambil nggak ada. Bahasanya adalah emas bodong. Kalau sekarang nggak bisa begitu, karena sebelum Anda berjualan emas, emasnya ditaruh di tempat kita, sehingga memastikan bahwa nasabah atau klien yang membeli emas, emasnya pasti ada, dipegang di kami, gitu ya. Terpercaya ya Pak. Ini menjadi satu terobosan yang luar biasa. Kemudian 2022 ini juga menarik. Karena tahun 2022 kita luncurkan komoditi syariah. Jadi kita udah mulai juga yang syariah. Ini kita juga pengen seperti di Malaysia atau di mana yang perkembangannya lebih bagus, yang sudah besar. Nah kita nggak mau kalah juga. Dan pemerintah akhirnya juga mendukung program ini dan kita luncurkan dan ternyata hasilnya juga bagus. Jadi perbankan syariah sekarang punya alternatif ketika dia akan transaksi menggunakan komoditi syariah bisa transaksi melalui bursa ACDX juga. Luar biasa. Terakhir 2023 kita luncurkan kontrak bursa CPO. Bursa CPO. Ya, jadi yang pertama kita sudah diawalin CPO, tetapi karena masih belum belum maksimum. Kemudian 2023 ini benar-benar kita transaksi fisik CPO. Jadi pemerintah dalam ini perdagangan telah memberikan mandat kepada kami untuk menjalankan kontrak fisik CPO. Tujuannya adalah supaya harga referensi CPO tidak hanya di Malaysia, tetapi juga harus di Indonesia, karena Indonesia produsen nomor 1. Luar biasa, itu menarik sekali pemirsa kita untuk mengetahui bagaimana kemudian perkembangan dari satu kontrak emas begitu awalnya, kemudian ini bisa menjadi bursa dengan ekosistem yang begitu luas dari mulai CPO, kemudian juga timah dan lain sebagainya. Artinya perjalanan 23 Juni sampai dengan saat ini menjadi 16 tahun bukan hanya sekedar durasi saja, tetapi sebenarnya transformasi juga ya. Nah, di balik itu kan di balik itu Pak, ini kan ada juga pasti momen-momen krusial ya Pak dari setiap perusahaan dan sehingga kemudian membentuk begitu ya dari karakternya itu sendiri. Selama 16 tahun ini seperti apa kemudian dari momen yang memang paling berkesan dan juga dalam perjalanan ICDX Group baik dari tantangan maupun capaiannya. Mungkin Pak Fajar boleh sampaikan. Ya, makasih Mbak Anissa. 16 tahun. 16 tahun luar biasa Mbak ya. Kalau kita mungkin sebagai human mungkin remaja di akhir, menginjak dewasa. Pada saat biasanya sudah diberi tanggung jawab oleh orang tuanya, ABC dan sebagainya. Dan buat ACDX tentunya perjalanan 16 tahun bukan perjalanan yang bilang mudah aja. Pasti ada naik, turun dan sebagainya. Tapi itu adalah suatu hal yang memang harus kita lalui secara bersama. Tapi alhamdulillah yang paling berkesan adalah pasca adanya Undang-Undang P2SK sebetulnya. Karena melihatnya saat ini saya bisa sampaikan ACDX
salah satu korporasi yang diawasi oleh 3 otoritas. Wow. Jadi pengawas kami sekarang ada Bapepti, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Iya, karena apa? Karena pasca Undang-Undang P2SK memang pemerintah mengamanatkan ada beberapa hal terkait derivatif yang dialihkan pengaturan dan pengawasannya kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Yaitu untuk derivatif efek itu dialihkan pengawasannya dari Bapepti kepada OJK. Kemudian untuk derivatif pasar uang dan pasar falas itu dialihkan pengawasan ke Bank Indonesia. Dan kami ICDX sebagai SRO tentunya juga mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah tadi. Karena kami sebagai pelaku SRO, kita selaku bursa, kami juga ada lembaga clearingnya ICH, dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan perizinan dari kedua otoritas tadi. Kami sudah mendapatkan izin prinsip dari OJK sebagai bursa berjangka untuk penyelenggara derivatif keuangan efek. Kemudian subsidiaries kami, Indonesia Clearing House, sudah mendapatkan perizinan, izin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga clearing untuk derivatif efek. Nah, ini suatu luar biasa. Dan baru beberapa waktu yang lalu, kami juga dari Bank Indonesia itu sudah mendapatkan perizinan sebagai bursa berjangka untuk penyelenggara derivatif pasar uang dan falas. Termasuk afiliasi kami, malah yang pertama ya. Jadi ICH yang pertama itu mendapatkan license atau perizinan dari Bank Indonesia sebagai lembaga clearing untuk derivatif pasar uang dan falas. Dan ini salah satu capaian, boleh dibilang juga sebagai salah satu kado terindah kami mungkin untuk di tahun 2025 ini, tahun ke-16 ya Pak Nunggi, kita mendapatkan perizinan dari kedua otoritas, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Dan ini itu salah satu yang berkesan mungkin untuk kami di ulang tahun ke-16 ini. Baik. Luar biasa, saya suka sekali analoginya begitu ya, menganalogikan seperti gadis yang mulai beranjak dewasa, karena memang sepertinya sekarang sudah mulai masuk ke tahap yang baru, tahap yang lebih kompleks juga pastinya. Kemudian juga ada 3 perizinan yang semakin ini menambah peluang juga, sepertinya kalau disampaikan justru membuka peluang untuk membangun pasar keuangan yang jauh lebih terintegrasi dan lebih kuat. Kita akan bahas lebih mendalam Bapak-Bapak sekalian, tapi usai jeda terlebih dahulu. Pemirsa 30 Minutes akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh ada alasan besar untuk permusuhan di antara keluarga kita. Kenapa ada pertengkaran antara nenek dan neneknya Ragini? Pasti ada alasan untuk pertengkaran sebesar ini, kan? Lebih baik jika kita tidak menggali masa lalu. Jika Ragini tahu tentang masa lalumu, kau tidak akan pernah bisa untuk menatap matanya. Saksikan Suara Gidi hanya di BTV, televisi paling menghibur. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan 30 Minutes with ICDX Group, dan kita akan lanjutkan berbincangan bersama dengan Pak Fajar dan juga Pak Dur. Selanjutnya mungkin saya ingin bertanya ke Pak Dur. Pak Dur, karena kita lihat saat ini dari tahun yang ke-16 begitu, ICDX Group ini mengambil tema ulang tahun Sinergi Maju Harapan Baru. Tentu setiap tema ulang tahun sepertinya bukan hanya sekedar menjadi slogan saja begitu ya. Ini bisa jadi menjadi visi baru, inovasi baru juga. Jadi apa sebenarnya pesan yang ada di balik tema tersebut? Jadi sinergi maju harapan baru. Seperti tadi Pak Fajar sudah sampaikan bahwa saat ini di tahun kita ke-16, umur ke-16 kan kita diawasi oleh 3 regulator. Nah tentunya harapan kami adalah dengan tiga regulator ini kita harus benar-benar bisa bersinergi nih. Ya tidak hanya regulator, sebenarnya kita harus bersinergi dengan tiga regulator dan juga dengan seluruh pemangku kepentingan. Kita bersinergi. Bagaimana sinerginya? Sinerginya adalah bahwa kita ini kan sekarang sudah dikasih peluang, ya peluang dan juga tantangan dan peluang yang luar biasa. Jadi karena kalau saya analogikan sekarang ini, kalau dulu kita 1 kolam, sekarang kita dikasih 3 kolam. Harapannya pasti 3 kolam ikannya lebih banyak dong. Tapi kerjanya juga harus lebih keras karena kolamnya makin luas, gitu kan? Nah ini yang sinergi yang kita akan harapkan
dengan adanya 3 regulator ini. Ya baik, artinya memang sinergi ini bukan hanya menjadi sebuah pilihan, ini sudah menjadi sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan, betul. Oke, baik. Nah, selanjutnya mungkin saya karena tadi sempat membahas juga ya, menyinggung sekali soal UP2SK begitu. Ini landscape pengawasannya terhadap pasar keuangan jadi berubah signifikan begitu ya. Kini kan ICDX Group juga sudah diawasi oleh 3 regulator, mulai dari OJK, Bank Indonesia, kemudian juga Bapepti. Jadi gimana nih Pak Fajar, mungkin dari ICDX Group untuk menyiapkan diri begitu terhadap 3 pengawasan, 3 regulator ini? Ya, tentunya bahwa Undang-Undang P2SK ini kita ketahui sudah diterbitkan dari tahun 2023. Jadi memang persiapan kami ya sudah cukup lama juga. Jadi pasca Undang-Undang diterbitkan sekitar 2 tahun lalu, 2 tahun lebih malah ya, 2 tahun setengah hampir dengan sekarang kita mempersiapkan diri dari segala segi lah. Dari infrastruktur, semua ketentuan, organisasi, dan kita preparation. Karena apa? Karena kita tahu bahwa pengawasan akan berubah, tapi bahwa di situ pun kami melihat bahwa dengan pasca peralihan yang ada, tentunya juga ada peluang-peluang yang di dalamnya juga bisa jadi sangat terbuka untuk pengembangan pasar derivatif di Indonesia dan juga komoditas secara keseluruhan. Karena bicara bahwa sangat mungkin ada produk-produk baru yang diluncurkan yang merupakan bagian dari hal yang ketiga ini saling sinergi. Itu tadi mungkin Pak Nur mengatakan bahwa ya kami 16 tahun ini sinergi maju harapan baru. Karena apa? Kami sangat meyakini harapan-harapan itu pastinya ada dengan kita mensinergikan yang ada. Ya sinergi antar otoritas yang 3 dan juga sinergi antar para pelaku usaha. Bisa dibayangkan Mbak Anissa bahwa ke depan mungkin kami bisa bersinergi dengan teman-teman di pasar modal. Kita bikin produk bareng dan sebagainya untuk tercapainya financial deepening atau kedalaman pasar keuangan di Indonesia, kedalaman pasar komoditi di Indonesia. Menurut saya itu sesuatu yang sangat-sangat menarik untuk ke depan. Jadi ya kita siapkan dan kami di ICDX Group tentunya sudah sangat siap untuk nyongsong tadi. Karena preparation kita sudah dari 2 tahun setengah lalu pasca undang-undang ini diterbitkan, kami sudah prepare untuk terkait dengan menyongsong harapan baru dengan sinergi maju di antara ketiga otoritas yang ada. Termasuk kami sebagai SRO untuk melaksanakannya. Kita siap apapun kebijakan ditetapkan. Pastinya kita akan lakukan yang terbaik untuk mencapainya. Oke, baik, luar biasa. Pemirsa, tantangannya sepertinya memang sangat besar begitu ya, tapi yang menarik adalah ICDX Group ini bisa melihat hal tersebut menjadi sebuah peluang juga ini. Jadi menunjukkan kesiapan dari mental institusi itu sendiri. Nah, mungkin saya selanjutnya ingin ke Pak Nur. Pak Nur, tapi kalau secara sinergi ataupun dari inisiatif kolaboratif begitu ya yang sedang dijajaki ICDX dengan pihak ketiga dari regulator mulai dari OJK, BI dan juga Bapepti untuk memperkuat tentunya dari peran ICDX secara nasional maupun regional ini seperti apa? Karena dipandang juga ini sangat penting yang membuat kemudian ekosistem ini semakin sehat. Seharusnya seperti itu ya? Ya, betul. Ya, jadi kan ini kan kita baru ya, artinya regulator kita dinaungin oleh 3 regulator kan baru juga. Sehingga inisiatif apa yang kita kolaborasikan saat ini adalah yang pertama adalah kita menata terkait dengan regulasinya. Ya kan? Bagaimana regulasi ini kan untuk 3 otoritas kan harus bisa bersinergi, maka regulasi juga harus bersinergi ini. Nah, karena mungkin terdahulu ada regulasi yang belum nyambung, maka sekarang ini kita bareng-bareng kita sambungin ini, kita cocokkan dengan keadaan pasarnya seperti apa. Jangan sampai nanti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh otoritas tidak sejalan dengan apa yang terjadi di market. Nah, tentunya untuk mencapai suatu kesuksesan bersama, ini industri bisa berjalan dengan baik, maka regulasinya harus doable ya untuk ketiga pengawas gitu. Jadi sekarang ini kita saling membantu otoritas untuk memberikan bertukar pikiran terkait apa yang terjadi di pasar sehingga kita harapkan regulasi yang dikeluarkan nanti akan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Nah, tentu hal ini kita juga merangkul stakeholder yang lain termasuk asosiasi. Bagaimana supaya kita sama-sama yuk kita membuat regulasi ini. Jangan hanya kita sebagai bursa sendiri dengan otoritas, nggak begitu. Tapi kita libatkan semuanya sehingga
kolaboratif yang kita maksudkan inilah yang kita lakukan, sehingga benar-benar hasilnya nanti adalah untuk kepentingan bersama. Oke, memang kolaborasi itu sebetulnya tidak instan begitu ya Pak, tapi langkah awal pemirsa ini sudah kita dengarkan tadi begitu ya, ini sudah dimulai oleh ICDX yang sudah mulai kemudian membuka jalur-jalur komunikasi juga yang akan menjadi fondasi dari sinergi itu sendiri. Baik, Bapak, kita masih akan bahas lebih lanjut tapi usai jeda terlebih dahulu. Ya pemirsa, 30 Minutes with ICDX Group masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan 30 Minutes with ICDX Group. Ya, selanjutnya Pak Fajar dan juga Pak Nur, ini menarik juga kalau kita berbicara soal ekosistem perdagangan. Ini bukan hanya soal platform sepertinya begitu ya, tapi juga menyangkut soal trust, kemudian juga akses maupun dari integrasi dari hulu sampai dengan ke hilir. Nah, kalau dari kesiapan ICDX Group sendiri begitu ya dalam mengembangkan ekosistem perdagangannya, ini seperti apa? Siapa nih kira-kira? Pak Fajar dulu mungkin. Siap, saya Pak Anur biasa gitu Pak. Okay. Kalau beliau ini saya banyak berguru karena legend di industri ini Pak Anur sebetulnya. Makasih Mbak Nisa. Yeah. Jadi tentu yang pertama adalah kesiapan kami di ICDX. Tentunya ada beberapa hal. Beberapa hal yang kami siapkan, tapi boleh dikatakan ada tiga kesehatan utama lah yang kita siapkan. Pertama tentunya infrastruktur. Ya. Infrastruktur juga ini sesuatu yang harus kami persiapkan dengan baik. Dan kami alhamdulillah dengan pengalaman ada 16 tahun ini selaku bursa, dan juga kami memiliki anak usaha yaitu Clearing House, Indonesia Clearing House sebagai clearing, ini sudah lengkap. Tinggal infrastrukturnya ini ya kita harus fit in dengan untuk mimpi ke depan dari ICDX, tentunya juga harus sejalan dengan roadmap dari otoritas kami. Baik roadmap dari Otoritas Jasa Keuangan, roadmap daripada Bank Indonesia maupun dari Bapepti itu sendiri. Nah, kurang lebih persiapan kami adalah kami sudah harus fit in dengan rencana 5 atau 10 tahun ke depan. Termasuk bagaimana untuk sistem keamanan informasi dan sebagainya. Itu di infrastruktur. Kita harus senantiasa untuk melakukan suatu kesiapan terkait dengan infrastruktur tadi. Luar biasa, pokoknya itu kami sudah sangat siap. Yang kedua adalah terkait juga bagaimana kita melakukan untuk kesiapan di sisi sumber daya manusia. Kalau bicara SDM, saya banyak diskusi dengan beliau nih. Baik. Karena gini, saya meyakini yang namanya sumber daya manusia adalah man behind the gun. Apapun infrastruktur yang ada, semua itu yang melaksanakan akhirnya adalah manusia. Itu bagaimana kita juga dalam sumber daya manusia di ICDX, insan-insan ICDX, kita persiapkanlah untuk menyongsong ke depan terkait dengan tantangan dan juga peluang untuk di industri ini secara keseluruhan. Dan yang terakhir tentunya adalah tentang kesiapan dari si pelaku sendiri. Ya, karena bagaimanapun bahwa yang jadi melengkapi ekosistem tadi, infrastruktur, SDM, ada pelaku-pelaku dari stakeholders. Jadi model kami adalah itu ada pialang, ada peserta, semua itu. Nah, ini yang harus coba kita sinergikan secara keseluruhan. Karena tidak mungkin juga infrastruktur tanpa ada pelaku, tanpa juga ada sumber daya manusianya. Jadi semua jadi satu kesatuan, semua bergerak untuk kembali kepada tadi tema kami ulang tahun. Sinergi maju, harapan baru. Mungkin Pak Nur ada mau ditambahkan mau Pak Nur. Oke, baik. Kalau yang ditekankan oleh Pak Fajar adalah soal infrastruktur, kemudian juga SDM dan juga pelaku pasarnya. Nah, kalau dari Pak Fajar seperti apa? Apa ada tambahan lagi? Ya, jadi sebenarnya Pak Fajar udah komplit. Jadi memang kalau saya cerita 16 tahun dari awal sampai sekarang, ternyata memang membuat bursa nggak mudah. Kenapa? Satu bursa itu ternyata nggak bisa jalan sendiri. Harus jalan rame-rame
satu ekosistem itu jalannya serempak gitu ya. Nggak bisa satu ekosistem satu kiri satu kanan juga nggak jalan. Harus satu pemahaman. Sehingga tadi betul yang disampaikan Pak Fajar, sehingga persiapan kita adalah bagaimana kita komunikasi yang baik dengan para stakeholder, kita menyusun blueprint bersama-sama, kita punya tujuan yang sama gitu ya, sehingga nggak ada ke kiri nggak yang kanan nih gitu ya. Nah ketika kita buat produk juga kita libatkan para pemangku usaha, pelaku. Karena para pelaku ini nanti yang akan front end di depan, ya kan gitu kan. Nah, sehingga kita buat produk harus sesuai juga dengan apa yang bisa dimau oleh mereka dan juga dimau oleh pasar gitu ya. Sehingga kalau semuanya sudah kompak, sudah bersinergi, maka tadilah harapannya baru, gitu ya. Sehingga ini benar-benar ke depan kita harus punya harapan baru, mewujudkan harapan baru kita bersama-sama. Ya, sesuai tentunya dengan tema ulang tahun kali ini begitu ya. Jadi bukan cuma soal kemudian dari regulasi, kalau kita tadi bahas juga, tapi soal SDM, kemudian juga anggota bursa maupun dari jaringan kolaborasi, semuanya ini kita harus bergerak bersama begitu ya. Oke. Satu lagi Mbak, satu hal lagi itu adalah asosiasi. Nah, para asosiasi terkait dengan komoditinya ini juga kita libatkan, sehingga benar-benar kita ajak mereka membuat suatu produk, kemudian nanti begitu produk jadi mereka juga akan menggunakan produk itu, sehingga kita libatkan para asosiasi terkait. Oke, baik, singkat mungkin dari Pak Fajar, seperti apa harapan untuk ICDX Group begitu terhadap pasar derivatif Indonesia ke depannya, seperti apa nih? Harapan ke depan tentunya banyak ya, tapi bahwa satu yang terpenting adalah, kalau menurut saya harapan dari kami, bagaimana bahwa pasar derivatif di Indonesia ini bisa tumbuh dan berkembang, tapi dalam bentuk harmonisasi atas semua aset kelas yang ada, baik derivatif keuangan, derivatif pasar uang falas, dan juga derivatif komoditi itu sendiri. Tapi saya yakin bahwa semangat-semangat inilah semangat-semangat yang dimiliki oleh otoritas kami juga secara keseluruhan, baik dari Bapepti, OJK maupun Bank Indonesia. Karena saya baca waktu ada tanggal 10 Januari kemarin waktu peralihan, dikatakan bahwa ketiga otoritas ingin melaksanakan pengalihan ini secara seamless. Jadi tidak ada suatu goncangan di para pelaku existing yang ada sekarang di market. Sesuatu menurut saya sih ini suatu komitmen yang luar biasa. Dan kami sangat mengapresiasi hal tersebut, dan alhamdulillah dalam pelaksanaannya pun memang dilaksanakan seperti itu. Jadi tidak ada goncangan di market, sehingga kami ke depan itu memberikan suatu keyakinan bahwa pasar derivatif di Indonesia itu akan berkembang, baik yang underlying-nya adalah komoditi, pasar uang dan falas maupun derivatif efek. Dan mudah-mudahan saya yakin dengan sinergi yang ada dari seluruh otoritas dan pelaku yang ada, dengan tiga tadi itu akan menjadikan industri derivatif di Indonesia menjadi berkembang yang luar biasa. Potensinya sangat besar. Kita aminkan tentunya ya. Kalau dari Pak Nur seperti apa harapannya, bagaimana Pak? Ya, harapannya simpel sih. Harapannya sebagai bursa kita harus benar-benar menjadi bursa yang sebenarnya. Bursa yang sebenarnya. Nah, bursa sebenarnya apa? Bursa di mana kita membangun suatu likuiditas komoditi yang besar. Sehingga dengan likuiditas komoditi yang besar, baik itu komoditinya underlying-nya komoditi ataupun falas ya, ataupun efek, semuanya membangun likuiditas. Karena harapan kami dengan likuiditas yang besar ini, market jadi trust. Begitu orang trust dengan bursa, maka bursa ini akan menjadi suatu acuan, gitu kan? Nah, dengan adanya acuan, maka kita akan membantu sebagian daripada tugas negara ini, bagaimana membangun perekonomiannya menjadi lebih besar kan, gitu kan. Harapan yang sangat mulia tentunya 16 tahun dari ICDX ini bukan hanya soal waktu, tapi juga soal langkah nyata membangun pasar komoditas dan juga derivatif dari Indonesia begitu ya. Era baru sudah dimulai, Bapak-bapak sekalian, ini sinergi juga sudah terbentuk tadi seperti penjelasannya, dan juga harapan baru kini sudah ada di depan mata kita begitu ya. Terima kasih banyak kalau begitu Pak Fajar dan juga Pak Nur atas insight dan juga pandangannya maupun dari informasinya begitu ya terhadap 16 tahun dari ICDX Group ini. Terima kasih juga kepada pemirsa sudah menyaksikan kami dalam 30 Minutes with ICDX Group. Dipersembahkan oleh